Bisa jadi kakak pernah lihat nggak kalau ibu-ibu tadi dia masak air panas sambil ngerjakan rumah, belum lagi ngurus anaknya, lupa deh sama air panas yang dimasak tadi. Iya, Sampai gitu air ya, panasnya Kak. dikering, ditengok udah nggak ada lagi. Aduh, tugas A belum selesai, tugas B belum selesai, tugas C belum selesai. Pusing sendiri kita, bingung kita yang mana mau kita kerjakan. Iya. Akhirnya semua nggak terkerjakan. Iya, betul. Halo Sobat Bunda Emily, kembali lagi bersama kita podcastnya Bunda Emily bersama Nuha dan juga Kak Imai. Halo semuanya. Nah, kemarin-kemarin kita sudah pernah bertemu ya Kak Imai. Kita mau bahas tentang kesehatan mental dan juga tentang stres. Iya, betul sekali. Ini kita akan membahas tak jauh dengan tema yang kemarin ya, seputar kesehatan mental. Kita membahas tentang fenomena yang biasanya terjadi di sekitar kita. Misalkan pada orang yang bekerja di kantoran nih, kita kadang mempunyai kelelahan fisik ataupun mental ya Kak. Kalau bekerja itu banyak tuntutan dari kantor ataupun dari rumah dan sebagainya. Dan juga kalau untuk anak sekolah gitu atau anak kuliah, dia banyak tugas-tugas tuh dari kuliahnya atau dari organisasinya. Itu kadang membuat capek gitu ya Kak ya. Betul sekali. Nah itu sebenarnya fenomena dari psikologinya itu apa itu Kak? Oke, kalau kita bilang ya, kita mengalami kelelahan secara emosional, kemudian kelelahan secara fisik, dan juga kelelahan secara mental, itu berkaitan dengan burnout. Burnout itu adalah kondisi di mana kita merasa kelelahan secara fisik, emosional, dan mental yang sifatnya berkepanjangan akibat stres yang berkepanjangan sebenarnya dan selama ini tidak diatasi seperti itu. Nah, kondisi burnout ini selama ini kita aku burnout nih gitu ya, dan kita menganggap bahwa burnout itu hanya terjadi pada pekerja kantoran saja gitu, atau anak sekolah ya. Anak sekolah. Tapi pada nyatanya siapa saja bisa mengalami burnout itu. Artinya tidak mengenal usia, tidak mengenal gender, atau status pendidikan, tidak mengenal itu. Jadi, kalau dibilang pekerja kantoran bisa mengalami, bisa. Terus pengusaha yang selama ini dia punya tuntutan kerja, harus memikirkan untung dan rugi, ya, resiko tanggung jawab dari pekerjaannya juga bisa mengalami burnout. Begitu juga mahasiswa, pelajar juga bisa mengalami burnout, terutama tuntutan akademik ya yang banyak dan menumpuk, itu juga bisa mengalami. Selain itu juga ibu rumah tangga. Jadi ibu rumah tangga juga bisa mengalami burnout itu sendiri. Kenapa? Karena tuntutan pekerjaan yang banyak. Kalau pada ibu rumah tangga, dia menghadapi pekerjaan pertama ngurus rumah. Yang nggak habis-habis, betul Kak. Ya, dari depan ke belakang, dari kamar ke kamar mandi, kemudian ruang tamu mau dibereskan, dapur lagi yang mau cuci piring dan sebagainya, masak lagi gitu ya. Dan tiap hari itu. Yang setiap hari, ya, itu pekerjaan rumah tuh. Terus beban dia sebagai ibu, dia harus mengurus anak. Artinya sambil dia mengerjakan rumah tadi, dia juga harus mengurus anaknya. Misalnya anaknya 3 nih Kak, 1 yang sekolah, nanti pagi-pagi nyiapin dulu nih bahan-bahan untuk anak sekolah. Apakah itu bukunya dibantu ya kan, rosternya udah disusun apa belum, bajunya udah disiapkan belum lagi baju suami, betul ya kan Kak ya. Kemudian belum lagi kalau seandainya dia juga bekerja. Nah, itulah kayak gitu. Akhirnya pekerjaan domestik tuh banyak. Jadi urus anak, rumah iya, pekerjaan juga iya. Sehingga cenderung dia tidak punya waktu untuk dirinya sendiri. Jadi me time tuh nggak ada. Nah, itu juga bisa menyebabkan ibu-ibu ya, terutama ibu rumah tangga mengalami burnout ataupun ibu-ibu yang juga pekerja. Seperti itu. Terus bedanya sama stres apa ya Kak? Kayaknya mirip-mirip gitu. Oke. Jadi stres sama burnout itu sebenarnya 2 hal yang berbeda ya. Kalau dia stres, itu kan reaksi tubuh kita nih terhadap ada tuntutan atau tekanan. Biasanya kalau stres itu sifatnya sementara. Sedangkan kalau misalnya burnout tadi, burnout itu akumulasi dari stres yang berkepanjangan. Artinya stres kronis.
selama ini stres itu dibiarkan, ya, terus berkembang, tidak dikelola, kemudian terutama ada beban-beban tuntutan yang menumpuk. Itu akhirnya menyebabkan, terutama pekerjaan ya, itu menyebabkan orang menjadi burnout, sehingga dia mengalami lelah. Lelahnya nggak cuma fisik, akhirnya mentalnya, emosinya juga mengalami kelelahan karena stres berkepanjangan tadi, seperti itu. Jadi stres yang menumpuk tiba-tiba dibiarkan tidak dikelola, jadinya burnout gitu ya Kak? Iya, bisa. Burnout itu kira-kira gimana Kak penyebabnya? Kenapa orang tuh bisa jadi burnout? Oke, jadi banyak faktor ya yang bisa menyebabkan kenapa orang itu mengalami burnout. Yang pertama, karena tuntutan pekerjaan yang berlebihan, tanggung jawabnya itu terlalu banyak. Ya, dia mengerjakan semuanya. Seringkali ya kita di dalam pekerjaan itu, misalnya kita sebagai administrasi, tapi kita merangkup ke yang lain-lain, keuangan juga megang, terus kalau ada kegiatan-kegiatan MC kita juga disuruh dilibatkan, terus banyak hal pekerjaan yang bukan bidang kita tapi kita dituntut oleh atasan untuk mengerjakan. Artinya tanggung jawab yang berlebihan itu bisa menyebabkan kita burnout. Itu yang pertama. Yang kedua, itu berkaitan dengan panjangnya waktu. Panjangnya waktu bekerja itu, artinya waktu bekerja itu terlalu lama. Ya, kalau misalnya ada 24 jam mungkin hampir 70% dari 24 jam itu dipenuhi dengan aktivitas bekerja. Bahkan di hari weekend aja yang seharusnya dia istirahat, dia juga harus menyelesaikan pekerjaannya itu. Makanya kita harus seimbangkan ini antara pekerjaan kita, waktu kita untuk bekerja dan waktu kita untuk istirahat ya, atau family time, atau me time, atau kegiatan yang menyenangkan diri kita, seperti itu. Selain itu juga tuntutan pekerjaan di lingkungan atau tuntutan lingkungan ya, tuntutan yang banyak, kemudian terutama kayak di rumah, mertua yang menuntut kita harus mengerjakan semuanya, padahal kita kayaknya butuh bantuan, tapi kita dituntut mesti bisa ini, bisa itu, bisa segala hal, bahkan kalau bisa mengantar anak juga kita, menyiapkan juga kita, semua kita dituntut untuk itu. Artinya tuntutan terlalu banyak, dan ketika tuntutan banyak, tapi kita minim apresiasi, artinya kita nggak mendapatkan dukungan, sehingga apapun yang kita lakukan itu dianggap hal yang nggak ada dukungan gitu, nggak ada diapresiasi lah gitu ya. Dia terbebani gitu ya? Terbebani. Jadi misalnya nih Kak, udah masak kita ya, bela-belain pagi habis subuh kita masak nih. Terus datang suami, masakan apa nih nggak enak, dibuang di depan kita. Kita kan merasa nggak dihargai ya, padahal kita dengan penuh kasih memasak itu, dengan penuh cinta memasak itu, tapi ternyata dihina makanan kita. Atau kita udah ngerjain laporan banyak gitu ya, terus atasan kita malah, apa ini kamu kerjakan, asal-asalan segala macam, kita dijatuhkan gitu, terutama di depan umum. Kalau lain hal tadi di depan kita berdua, berarti kita anggap itu kritikan ya, untuk membangun kita bagaimana lebih baik lagi. Tapi di depan umum kita dijatuhkan segala macam, nggak pernah diapresiasi, padahal kita selama ini datangnya udah on time, pulang paling lama, tapi nggak pernah mendapat apresiasi itu gitu. Itu juga bisa membuat kita mengalami burnout itu ya. Dan banyak hal lain sih Kak, artinya ketika tekanan itu dan tuntutan itu berlebihan dan terlalu banyak dan tidak kita kelola, itu yang akhirnya bisa menyebabkan kita burnout. Kita tahu kalau misalkan kita burnout tuh bagaimana Kak? Oke. Jadi untuk gejala burnout itu ada 4 ya. Kalau kita bilang secara fisik, berarti dia mengalami permasalahan secara fisiologisnya, ya, tubuhnya, ya. Pertama, dia mengalami sakit kepala, ya, artinya pusing gitu ya. Kemudian tegang di bagian ototnya, terutama otot-otot di bagian leher gitu ya, nyeri lah gitu ya. Kemudian juga dia bisa merasakan kelelahan, ya, kelelahan yang berkepanjangan, artinya udah pun dia istirahat tapi dia tetap merasa lelah, capek terus, capek dia terus, seperti itu. Kalau berkaitan secara emosional, artinya emosinya menjadi tidak stabil. Kalau nggak stabil, yang terjadi apa Kak biasanya? Mudah marah, mudah tersinggung, seperti itu ya. Terus lebih sensitif artinya. Kemudian kalau secara psikologisnya, sehingga
mengalami kesulitan berkonsentrasi, nggak fokus dia. Bisa jadi kakak pernah lihat nggak kalau ibu-ibu tadi dia masak air panas sambil ngerjakan rumah, belum lagi ngurus anaknya, lupa dia sama air panas yang dimasak tadi. Iya, sering sampai gitu air ya, panasnya Kak. dikering, ditengok udah nggak ada lagi. Oke, iya. jadi itu juga bisa. Jadi akhirnya dia nggak fokus kan, dia nggak ingat kok tadi dia udah masak air panas nih tadi gitu. Tiba-tiba tengoknya udah nggak ada nggak ada airnya. lagi airnya gitu. Selain itu juga secara akhirnya dia kehilangan motivasi juga ya. Dia mengalami kehilangan motivasi sehingga motivasi untuk bekerja itu atau melakukan aktivitas itu menjadi menurun gitu. Oke, itu secara psikologisnya. Kalau secara perilakunya, sehingga yang terjadi apa? Kalau udah motivasi hilang, artinya produktivitas untuk bekerja sehari-hari jadi menurun dong. Terutama kalau misalnya punya pekerjaan di kantoran misalnya seperti itu. Ada nih tugas dikasih sama atasan. Jadi dia cenderung apa? Menunda-nunda. Nanti aku kerjakan. Iya, betul. Nanti malam lah. Tiba udah malam, sibuk dia scrolling. Udah sibuk scrolling, lupa ngerjain tugas. Terus tiba udah ngantuk. Akhirnya tidur. Kalau udah tidur, dikerjakan nggak tugasnya? Enggak. Cenderung ditunda, nantilah. Dan itu juga bisa berpengaruh ke hasil kerjanya ya, performa kerjanya jadi bermasalah juga gitu. Akhirnya mengerjakan sesuatu pun itu tidak maksimal. Tuh. Asal siap aja udah gitu. Iya. Akhirnya bermasalah seperti itu. Jadi harus waspada ya kalau ada tanda-tanda seperti itu. Oh, kita burn out nih gitu ya kayak. Kira-kira kalau kita udah tahu nih kita burn out, gimana cara mengatasinya gitu? Cenderung ya kalau kita burn out itu kan kita akhirnya memandang sinis pekerjaan itu ya Kak ya. Artinya memandang negatif pekerjaan itu. Sehingga apa sih ini banyak kali kok nggak habis-habis padahal tadi udah aku kerjakan kok masih ada lagi. Sehingga kita bosan ya Kak ya. Iya. Oh ya, bosan ini juga bagian dari gejala emosionalnya ya, sehingga merasa bosan, jenuh dengan pekerjaan itu. Terus kalau kita udah bosan, semua pekerjaan itu kan kita pandang negatif ya. Kok nggak habis-habis, ini aja udah aku kerjakan, terus sampai kapan ini kayak gitu ya. Terus kok penuh beban kali aku dalam hidup ini, seperti itu ya. Jadi yang mesti kita lakukan, yang pertama kita punya yang namanya skala prioritas ya. Kita tentukan mana nih mau kita kerjakan dulu. Kalau memang kita mau bagian dapur dulu, yaudah bagian dapur dulu. Siapkan masak, siapkan piring yang kotor tadi, misal seperti itu ya. Terus kemudian setelah itu kita, nanti habis itu bagian depan nih, baru nyapu gitu. Artinya kita buat mana nih mesti kita tuntaskan. Begitu juga tugas di perkantoran kita. Misalnya satu deadline dari bos untuk tanggal 5, satu lagi tanggal 13, misal seperti itu ya. Mana dulu nih yang prioritas mau dikerjakan. Oke, karena paling depan adalah paling cepat dikumpulkan adalah yang tanggal 5. Berarti tanggal 5 dulu kita tuntaskan. Setelah beres itu baru kita yang ke berikutnya. Tapi seringkali Kak, kita saking tugas A belum selesai, tugas B belum selesai, tugas C belum selesai. Pusing sendiri kita. Bingung kita yang mana mau kita kerjakan. Akhirnya semua nggak terkerjakan. Betul ya Kak? Akhirnya yang mana nih ya, bingung kita. Gitu tadi. Jadi dengan kita membuat skala prioritas itu, jadi kita tahu nih, ini dulu nih dituntaskan. Udah tuntas, kita masuk ke berikutnya. Baru masuk ke berikutnya. Jadi kita bisa buat kayak sticky note Kak. Checklist ya. Kita tempel apakah di lemari, di tempat kita kerja, atau di HP juga bisa. Kayak saya pribadi, misalnya saya punya pekerjaan di tempat A, di tempat B gitu ya. Banyak tugas nih, laporan-laporan mesti saya tuntaskan. Kalau sticky note kan nggak bisa saya bawa kemana-mana ya Kak, hilang ya Kak ya. Atau dia keselip-selip, kelipat-lipat gitu. Jadi saya biasanya di handphone saya buat catatan. Oke, hari ini tugasnya ini nih, apa yang dikerjakan. Ada lagi kerjaan yang B, ini mau dikerjakan gitu. Sehingga memudahkan saya. Kalau kita ini kan sifat manusia ini lupa ya Kak ya. Betul. Kalau udah lupa, akhirnya nggak dikerjakan nantinya. Makanya dengan ada pengingat itu membantu kita. Jadi bisa tahu apa tugas kita setiap harinya. Kemudian itu. Yang kedua, itu yang pertama ya Kak ya. Yang kedua, atur pola istirahat. Artinya bekerja boleh, tapi kita jangan lupa juga untuk istirahat. Ya istirahat itu juga perlu loh. Kan capek fisik kita ini ya. Kalau nggak berhenti capek ya Kak ya. Teruslah kita bekerja pasti capek ya.
kemudian atur waktu istirahat, kapan kita mesti istirahat, kapan kita mesti tidur gitu ya, pola tidur, oh jam berapa nih aku harus tidur gitu. Kadang padahal kita punya waktu, bisa kita gunakan untuk bekerja, tapi malah kita gunakan waktu untuk scrolling media sosial. Sampai udah nih, kalau dulu kan kalau kita matikan lampu terus tidur ya Kak ya. Iya. Kalau sekarang dimatikan pun lampu, Main HP. HP tetap jalan. Iya. Iya. Tetap tengok apa yang mau ditengok, semua dicariin. Tiba-tiba udah jam 1. Ketagihan seru nih, misalnya nonton film drama Korea. Ya Kak, episode 1. Udah keasikan, tanggung, penasaran nih gimana film berikutnya, kita tonton lagi. Sehingga waktu istirahat kita habis dong. Iya, betul. Ya, jadi kita mesti tahu kapan kita istirahat, kapan kita mesti tidur, jam berapa gitu. Sehingga kalau kita istirahat yang cukup, sehingga tubuh kita tuh kan istirahat ya secara keseluruhan gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita harus membagi antara pekerjaan dan kebutuhan pribadi kita. Oke, gimana tuh Kak? Artinya kalau bekerja itu seringkali kan Kak, kita tuh kalau bekerja itu keasikan dari pagi bekerja, siang bekerja, pulang sampai sore, malam kita kerja lagi. Sehingga kita nggak punya waktu untuk apakah sama pasangan kita, apakah sama keluarga kita, nggak ada waktu. Karena seharusnya malam itu kan pulang, kita bisa makan bersama, ngobrol gimana aktivitas harian. Tapi karena bekerja tadi, karena ada tugas yang tak henti ini tadi, kita sehingga lupa dengan keluarga kita. Nggak ada interaksi dengan keluarga. Seperti itu. Jadi menghabiskan waktu untuk bekerja. Itu nggak baik ya. Sehingga kita harus seimbangkan itu tadi Kak. Oke, aku istirahat, aku bekerja dari pagi sampai sore, malam seimbangkan untuk ya ngobrol sama keluarga atau ya me time untuk diri kita, apakah nonton, kita nontonnya suka film apa, romantis kah gitu ya, film-film action kah gitu, atau film-film yang lucu gitu kan. Artinya kita tetap melakukan aktivitas yang menyenangkan untuk kita gitu. Apakah kita juga baca buku gitu, artinya kita juga meningkatkan aktivitas yang menyenangkan. Baca buku, dengarkan ya ceramah-ceramah, bisa juga ya. Artinya ada aktivitas nih yang kita lakukan, dengarkan musik seperti itu. Dan diseimbangi juga kalau bisa ya olahraga. Olahraga itu juga perlu, olahraga ringan saja. Misalnya kalau olahraga yang berat mesti tempat gym, kita ke tempat gym gak ada waktu nih karena full kerja. Terus gara-gara itu kita nggak mau olahraga, atau olahraganya mesti di lapangan besar, sedangkan kita akses ke sana jauh, terus juga waktunya nggak ada, ya kita sempatkan kalau ada halaman rumah olahraga aja, jalan lari kecil-kecil depan rumah, atau senam. Kalau ibu-ibu sekarang kan mudah ya Kak ya, tinggal nyalakan TV atau dari handphone juga bisa, lihat di handphone itu video Zumba gitu ya, atau senam aerobik, atau senam apapun itulah, phone fit, kan banyak sekarang olahraga ya yang bisa dilakukan di rumah, atau yoga juga bisa. Jadi itu bisa dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi burnout. Selain itu juga udah kita jaga keseimbangan tadi, selanjutnya yang kita lakukan adalah mencari dukungan ya, apakah dari pasangan kita, dari suami kita ya, kemudian apakah dari sahabat, orang terdekat kita, keluarga atau siapapun itu gitu. Dengan begitu membantu kita lebih bisa mengelola ya stres yang berkepanjangan tadi. Artinya kita harus berjarak dulu dengan pekerjaan itu gitu. Oh, jadi misalkan kita udah mulai burnout nih, kita tuh bisa cari bantuan dari orang lain juga ya Kak ya, misalkan untuk mendukung kebiasaan kita misalkan yang tidak sehat gitu ya, diatur misalkan tidurnya ya, jadi tepat waktu, ataupun pas di kantor dan di rumah tuh dipisahkan gitu ya. Sampai rumah ini adalah family home, family time gitu. Jadi jangan sampai itu tuh bercampur dan kita tuh nggak ada waktu buat diri sendiri. Betul sekali. Oke. Jadi kalaupun misalnya nih kita sudah melakukan upaya tadi ya, tapi ternyata kita melihat bahwa kita masih mengalami gejala-gejalanya tadi,
Maka jangan pernah takut ya untuk mencari bantuan profesional ahli. Kita konsultasikan masalah kita, apakah itu kepada psikiater ataupun juga kepada psikolog. Seperti itu. Karena seringkali orang takut mendatangi psikolog gitu kan, takut dianggap masalah yang mendapatkan judge lah ya dari orang lain gitu, sehingga dia tidak berani. Perlu diketahui dan perlu diingat bahwa ketika kita sudah merasa tidak sanggup dan tidak kuat menghadapi permasalahan kita dan kita mencari bantuan, itu artinya kita sudah menunjukkan keberanian untuk mengatasi permasalahan kita. Dan jangan biarkan permasalahan itu kita tangani sendiri tanpa mengetahui apa yang mesti kita lakukan. Jangan dibiarkan. Mungkin seperti itu. Oke. Terima kasih Kak Imai atas kesempatannya kali ini untuk membahas tentang burnout, penyebabnya dan juga penanganannya. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!